Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi 2019. Di video ini, saya ingin menjawab soal-soal ujian tengah semester. Soal pertama, petunjuknya buka data Excel, data latihan statistik deskriptif untuk menyelesaikan soal nomor 1 pada program SPSS. Soal 1, A. Lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Yang kedua, jelaskan atau interpretasi outputnya. Saya akan buka SPSS-nya. Lalu, klik Open Data Dokumen. File soal tipenya jadi Excel. Saya pilih data latihan statistik deskriptif. Lalu, klik Open. Klik OK. Ini datanya. Saya ubah jadi 0 dulu. Saya ubah jadi 0. Di jenis kelamin, dikasih sinyal bahwa 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Lalu klik OK. Selanjutnya saya akan membuat grafik batang atau grafik bar, grafik pie, grafik histogram, lalu pengujian statistik deskriptif dan statistik deskriptif frekuensi. Untuk membuat grafik, langkah-langkahnya saya pilih Graphs, pilih Legasi Dialog, pilih Bar, pilih Simple, lalu klik Define, masukkan variabel jenis kelamin ke kategori Axis, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk membuat grafik pie, pilih Graphs, pilih Legasi Dialog, lalu pilih pie. Klik Define, lalu pilih jenis kelamin juga ke Define Slice By, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk grafik histogram, pilih Graphs, pilih Legasi Dialog, pilih Histogram, masukkan gaji ke variabel, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk pengujian statistik deskriptif, kita pilih Analyze, kita pilih Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif, masukkan ketiga variabel, di Option, kita checklist, lalu klik Continue, dan OK. Yang terakhir, kita klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, pilih Frekuensi. Masukkan seperti tadi, klik OK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil outputnya. Yang pertama, untuk grafik bar, bisa saya jelaskan atau interpretasikan bahwa laki-laki berjumlah 8 dan perempuan berjumlah 7. Untuk grafik pie berbentuk seperti ini. Dan untuk grafik histogram, bisa saya interpretasikan bahwa data validnya ada 15 dengan standard deviation 21.616 dengan mean 201.866,67 dengan gaji minimum 160.000. Lalu untuk deskriptif, bisa kita interpretasikan, bisa saya
interpretasikan di deskriptif statistik, jenis kelamin, datanya itu ada 15, untuk variabel usia ada 15, dan variabel gaji pun ada 15, dengan total ada 15 data. Untuk jenis kelamin, range-nya itu 1, minimumnya 1, maksimumnya 2, dengan sum 22 dan mean 1,47 dan standard deviation 0,516 dan variance 0,267. Untuk variabel usia, dengan data 15, range-nya itu 17, minimumnya 22, maksimumnya 39, dengan sum 469, dengan mean 31,27, dan standard deviation 5,934, dan variance 35,210. Dan gaji, dengan range 85.000, minimum 160.000, maksimum 245.000, dengan sum 3.028.000 dengan mean 201.866,67 dengan standar deviation 21.616,352 dengan variance 467.266 sekian. Untuk frekuensi bisa saya interpretasikan di tabel statistik bahwa data validnya per variabel itu baik jenis kelamin, usia, ataupun gaji adalah 15. Di tabel jenis kelamin, validnya itu laki-laki ada 8 orang, perempuan 7 orang dengan persenan laki-laki 53,3 dan perempuan 46,7 dengan total persen yaitu 100%. Lalu yang terakhir untuk selanjutnya untuk tabel usia. Usia 22 sampai 25 frekuensinya itu 2 dengan persenan 13,3. Lalu untuk usia 26 sampai 30 frekuensinya itu 1 dengan persenan 6,7. Untuk 33 frekuensinya 2 dan persennya itu 13,3 dan 35 sampai 36 frekuensinya itu 1 dengan persen 6,7. 37 frekuensinya itu 2 dan persennya itu 13,3. Untuk usia 38 sampai 39 ada 1 frekuensinya dengan persenan 6,7. Yang jika ditotalkan frekuensinya itu ada 15 dengan persenan 100%. Lalu untuk tabel yang terakhir untuk variabel gaji bisa saya interpretasikan bahwa gaji 160 sampai 195 dengan frekuensi 1 dan persen 6,7. Lalu untuk gaji 200 frekuensinya itu 2 dengan persenan 13,3. Dan untuk gaji 210 frekuensinya itu 4 dan persen 26,7. Lalu untuk gaji 213 sampai 245.000 dengan frekuensi 1 dan persenan 6,7 yang jika ditotalkan frekuensinya itu ada 15 dengan persenan 100. Selanjutnya untuk soal nomor 2, petunjuknya itu buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal nomor 2 dan soal nomor 3 pada program SPSS. Soal nomor 2, A itu lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Yang B, interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. SPSS. Buka datanya. Lalu klik dokumen kuliah semester 3. Ini masukin datanya. Klik OK. Ini desimalnya jadi nolin dulu, supaya nanti angkanya bulat. Lalu untuk pengujian kualitas data, untuk ujian validitas dan reliabilitas, langkahnya itu klik Analyze, klik Scale,
klik Reliability Analysis, pilih B01 sampai B06 ke item, lalu di statistik, di descriptive form-nya itu di checklist scale if item, delighted, lalu klik continue, dan klik OK. Ini datanya sudah keluar. Selanjutnya, lakukan hal yang sama juga untuk M01 sampai M05. Langkahnya klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis. Lalu, masukin nanti variabel M01 sampai M05 ke item. Di statistik, jangan lupa scale if item delighted-nya di checklistin, lalu klik continue, dan klik OK. Ini udah keluar juga hasilnya. Yang terakhir, untuk W01 sampai W07, langkahnya juga sama. Sampai W07 ke item. Pilih statistik. Nih, di checklist. Scale if item delighted-nya, klik continue, dan klik OK. Hasilnya udah keluar. Bisa diinterpretasikan. Yang pertama, untuk variabel B01 dan B06 atau variabel X1, di case processing summary, data validnya itu ada 171 dengan persenan 100%. Lalu untuk uji validitas, bisa dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation jika lebih dari 0,3, maka data tersebut adalah valid. Nah, dilihat di item total statistik, di sini di kolom corrected item total correlation, B01 sampai B06 menghasilkan angka lebih dari 0,3 yang berarti bisa disimpulkan atau diinterpretasikan bahwa data ini adalah valid. Lalu untuk uji reliabilitas, bisa dilihat di kolom reliability statistik di kolom Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Nah, dilihat di sini di kolom Cronbach-nya ini menghasilkan angka 0,767, yang berarti lebih dari 0,6, maka data ini bisa disimpulkan reliable. Selanjutnya, untuk variabel X2, di sini di case processing summary, datanya itu valid 171 data dengan persenan 100%. Lalu untuk uji validitas juga sama, dilihat di corrected item total correlation, jika lebih dari 0,3 maka data tersebut valid. Nah, di item total statistik, di kolom corrected item total correlation, M01 sampai M05 menghasilkan angka lebih dari 0,3, yang berarti data ini adalah valid. Lalu untuk uji reliabilitas, kita bisa lihat di reliability statistik di kolom Cronbach. Jika lebih dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Nah, di tabel ini, di kolom Cronbach alpha menghasilkan angka 0,818, yang berarti lebih dari 0,6, maka data bisa disimpulkan reliable. Selanjutnya yang terakhir, untuk variabel Y atau variabel W01 sampai W07, case processing summary-nya itu valid 171 dengan persenan 100%. Untuk uji validitas juga sama, bisa dilihat di corrected item total correlation, jika lebih dari 0,3 maka data tersebut valid. Nah, dilihat di tabel item total statistik, di kolom corrected item total correlation, W01 sampai W07
menghasilkan angka lebih dari 0,3, yang berarti data tersebut adalah valid. Dan reliability statistik, untuk uji reliabilitas bisa dilihat di kolom Cronbach alpha. Jika datanya ini menghasilkan lebih dari 0,6, maka data tersebut reliable. Nah, dilihat di tabel reliability statistik, di kolom Cronbach alpha menghasilkan angka 0,778, yang berarti angka ini lebih dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Jadi untuk soal nomor 2, datanya ini reliable dan valid. Selanjutnya, soal nomor 3, lakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer. Apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal p-plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. SPSS, buka datanya. Data kuesioner primer. Klik OK. Yang pertama, membuat kolom baru dulu. Langkah-langkahnya, klik Transforms, klik Computer Variable. Target variabelnya ditulis total B, jangan dispasi. Function groups-nya pilih all. Lalu function and spatial variables-nya pilih sum. Masukin variabel B01 sampai B06. Lalu klik OK. Udah ada, dilabelin. Bahwa variabel ini adalah kemandirian belajar. Selanjutnya untuk total M, langkahnya juga sama. Total M. Masuknya M01 sampai M05. Lalu klik OK. Yang terakhir untuk total W, langkahnya juga sama. Masukin W01 sampai W07. Klik OK. Lalu muncul di label total M, kita tulis motivasi berprestasi, dan di total W kita tulis prestasi praktikum
Assalamualaikum. Aplikasi software SPSS. Selanjutnya, untuk pengujian grafik histogram dan normal p-plot, langkah-langkahnya itu klik Analyze, klik normal p-plot, caranya klik Analyze, klik Regression, pilih Linear, masukin nih variabel X, Y di dependent dan variabel independent di kemandirian belajar. Dan masukkan variabel motivasi berprestasi di independen. Lalu di statistik kita biarin, di plot kita pilih histogram dan normal probability plot, lalu klik continue dan di save kita pilih unstandard decide, lalu klik continue dan klik OK. Ini hasilnya. Selanjutnya, untuk pengujian one sample KS, langkahnya itu klik Analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, dan pilih one sample KS. Masukin variabel unstandard decide ke test variable list, pilih test distribution-nya ini yang normal, kita checklist, lalu klik OK. Hasil output-nya sudah keluar semua, maka saya bisa mempresentasikan atau menginterpretasikan bahwa dari grafik histogram ini bisa disimpulkan datanya itu bersifat normal karena garis ini, diagram batang ini masuk ke backline semua dan bentuk dari lengkungannya ini, garis lengkungannya ini sempurna, maka data ini bersifat normal, bisa dikatakan normal. Begitupun untuk normal p-plot. Untuk normal ini, garis yang bulat-bulat ini mengikuti garis diagonal dan tidak putus, garisnya saling mengikuti, maka bisa dikatakan normal juga. Lalu untuk one sample KS, jika sigtutelnya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Dan jika sigtutelnya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Nah, bisa kita lihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita bisa lihat di sigtutelnya ini menghasilkan angka 0,074, yang berarti lebih dari 0,05, maka data ini bisa dikatakan normal. Jadi, datanya itu berdistribusi normal, baik menurut analisis grafik histogram, normal p-plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, ke soal 4. Petunjuk yang pertama, buka data Excel data latihan one sample t-test untuk menyelesaikan soal A pada program SPSS. Soal A itu, lakukan pengujian one sample t-test dengan test value 55. Pengujian hipotesisnya ini, H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg, dan HA nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah, dan lakukan pengujian parsial atau uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah SPSS, masukin datanya dulu, seperti
langkah yang tadi. Masukin data latihan one sample t-test, klik open. Lalu klik OK. Untuk pengujiannya, klik Analyze, klik Compare Means, pilih One Sample T-Test, masukin variabel berat badan ke test variables, test value-nya kita tulis 55, lalu klik OK. Ini adalah hasil output-nya. Maka bisa diinterpretasikan bahwa one sample statistik menghasilkan mean dengan rata-rata 59. Di test value-nya itu 55. Karena 59 mendekati 55, maka hipotesis yang bisa kita ambil itu adalah mendekati 55, yang artinya hipotesisnya itu H0 diterima. Nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Hipotesisnya seperti itu. Lalu untuk uji T dengan menggunakan nilai T hitung dengan T tabel ke hasil output, kita lihat di one sample test menghasilkan T hitung 1,714 dan degree of freedom-nya itu 9 dengan sig to tail 0,121 dengan mean difference 4,00 dan lower min 1,28 dan upper 9,28. Maka bisa kita hitung T tabel itu rumusnya adalah di alfa dibagi 2 dibandingkan dengan degree of freedom. Nah, alfanya itu adalah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, degree of freedom-nya itu 9, menghasilkan T tabel itu senilai 2,262. Yang dimana berarti T hitung lebih kecil daripada T tabel, karena T hitungnya itu kan 1,714. Nah, jika T hitung kurang dari T tabel, maka kesimpulan atau hipotesis yang bisa diambil adalah H0 diterima dan HA ditolak. Namun, kalau misalkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, karena di sini T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya itu H0 diterima dan HA ditolak. Begitupun untuk sig to tail-nya. Karena di sini sig to tail-nya adalah 0,121 yang lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang bisa diambil adalah H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti kesimpulannya juga sama atau hipotesis yang terbukti adalah H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya untuk yang B, buka data Excel data latihan independen t-test untuk menyelesaikan soal B pada program SPSS. Soal B-nya itu, lakukan pengujian two sample t-test, independent t-test. Pengujian hipotesisnya itu H0, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Lalu HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2, maka hipotesis yang terbukti adalah lalu lakukan pengujian uji T dengan menggunakan nilai T hitung dengan T tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah KSPSS. Buka datanya dulu. Kita pilih data latihan independen t-test, klik open.
lalu klik OK. Yang pertama, kita transform dulu di record into same variables untuk variables kelompok. Tidak menggunakan Excel adalah 1 dan menggunakan Excel adalah 2. Klik continue, lalu klik OK. Ini udah terubah. Di tipenya diganti dulu menjadi numerik. Values diberi label bahwa 1 adalah tidak menggunakan Excel, 2 menggunakan Excel. Selanjutnya, untuk pengujian independent t-test, langkahnya itu klik Analyze, klik Compare Means, pilih Independent Sample t-test, masukin variabel nilai ke test variable, lalu masukin variabel kelompok ke grouping variables, lalu kita pilih define groups-nya itu, grup 1 adalah 1 dan grup 2 adalah 2, lalu klik continue dan klik OK. Ini hasil output-nya. Di sini bisa kita interpretasi bahwa meannya itu di grup statistik yang tidak menggunakan Excel adalah 82,27 dan menggunakan Excel adalah 88,60. Yang berarti rata-ratanya ini antara keduanya sangat jauh, maka hipotesis yang terbukti itu adalah HA diterima, yang artinya rata-ratanya berbeda. Nih, HA-nya diterima, yang berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok kedua. Lalu selanjutnya untuk pengujian uji T dengan T hitung dan T tabel, kembali ke output. Di independent sample t-test menghasilkan T hitungnya itu 2,416 dengan degree of freedom-nya itu 28, dengan sig to tell-nya itu 0,022, dengan means difference itu adalah min 6,333 dengan standar error difference 2,621, lower min 11,702 dan uppernya min 965. Cara menghitung T-tabel itu adalah alpha dibagi 2 dengan perbandingan degree of freedom. Alfanya itu 0,05 dan dibagi 2 menghasilkan 0,025. Degree of freedom-nya itu adalah 28. Maka T-tabelnya itu menghasilkan 2,041, yang berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, karena di sini T hitung menghasilkan angka 2,416, yang berarti lebih besar dari 2,0481. Maka hipotesis yang diambil adalah HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti nih, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Bisa kita lihat juga di sig to tell-nya. Di sini sig to tell-nya itu 0,022, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka
Hipotesis yang bisa diambil pun juga sama, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kalau misalkan siktutelnya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulan atau hipotesis yang bisa kita ambil adalah H0 diterima dan HA ditolak. Tapi karena di sini siktutelnya itu 0,022, maka hipotesis yang terbukti adalah HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti pengujian hipotesis ini, baik pengujian hipotesis ataupun uji T, itu memberikan kesimpulan bahwa kedua kelompok itu memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Selanjutnya, yang C, buka data Excel data latihan variety test untuk menyelesaikan soal C pada program SPSS. Kita lihat di soal C. Lakukan pengujian to sampel t-test. Untuk variety test, pengujian hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA-nya itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis terbukti adalah, lalu yang kedua, lakukan pengujian parsial atau uji T menggunakan nilai T hitung dan T tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah PSPSS, kita buka dokumen. Pilih data latihan variety test, open. Klik OK. Ini datanya udah ada. Selanjutnya, untuk pengujiannya itu, klik Analyze, klik Compare Means, pilih Variate, Sample t-test, masukin berat badan sebelum ke variabel 1 dan berat badan sesudah ke variabel 2. Lalu klik OK. Ini hasil outputnya. Di variat sampel statistik, bisa kita lihat berat badan sebelum rata-ratanya itu 66,81. Berat badan sesudah yaitu 61,94. Yang berarti rata-ratanya ini beda ya, jauh gitu. Yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Lalu bisa dilihat di variate sample correlation, berat badan sebelum dan berat badan sesudah menghasilkan siktutel 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, di mana hipotesis yang bisa diambil itu adalah H0 ditolak dan HA diterima. Namun jika sik-siknya itu menghasilkan lebih dari 0,05, maka hipotesis yang diterima atau diambil adalah H0 diterima dan HA ditolak. Tetapi di sini sik-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di mana HA itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Berarti ada perbedaannya. Lalu untuk pengujian uji T dengan T hitung dan T tabel, kita ke output. Di variat sampel test, berat badan sebelum dan berat badan sesudah menghasilkan mean 4,875 dengan standar deviation 2,941 dan standar error mean yaitu 0,735 dengan lower 3,308 dan upper 6,442 dengan T hitung 6,630 dan degree of freedom-nya itu 15, dengan siktutelnya juga sama 0,00. Untuk T tabel, cara perhitungannya itu 0,05 dibagi 2 menghasilkan 0,05 dibandingkan dengan degree of freedom. Maka T tabel yang dihasilkan adalah 2,1345. Di mana T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel. Maka hipotesis yang diterima atau yang diambil adalah H0 ditolak dan HA diterima. Namun jika sebaliknya, T
T hitung lebih kecil daripada di tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tetapi karena di sini T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Itu. Selanjutnya, petunjuk D, buka data Excel, data uji ANOVA, satu arah atau one way ANOVA untuk menyelesaikan soal D pada program SPSS. Nah, soal D-nya itu, lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pengujian hipotesisnya, H0 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti adalah, lalu yang kedua, lakukan pengujian simultan atau uji F dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah KSPSS. Kita masukin datanya, seperti biasa, angkanya. Pilih data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, klik open. Lalu klik OK. Ini udah ada datanya. Untuk melakukan pengujian data one way ANOVA, langkahnya itu klik Analyze, klik Compare Mean, klik One Way ANOVA, masukkan variabel sebentar. Untuk data kelompok pasiennya, kita ubah dulu menjadi tipe numerik, yaitu ditransform dulu, maaf. Pertama, record into same variable, masukin kelompok variables ke variables, lalu pilih alt and new values, obat X 1, obat Y 2, dan obat Z 3. Add dan continue, lalu klik OK. Ganti, ini tipenya, ini juga dari numerik, klik OK, di values, diberi label, bawah 1 adalah obat X, 2 adalah obat Y, dan 3 adalah obat Z. Lalu, klik OK. Selanjutnya, untuk pengujian data one way ANOVA, langkahnya itu yang tadi, klik Analyze, klik Compare Means, klik One Way ANOVA, masukin variabel tekanan darah ke dependent list, lalu masukin kelompok pasien atau variabel kelompok pasien ke faktor, optionnya dipilih deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue dan OK. Nah, ini hasilnya. Udah keluar di one way ANOVA. Bisa dilihat bahwa sig-nya itu adalah 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, di mana hipotesis yang bisa diambil adalah H0 ditolak dan HA diterima. Karena jika sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak.
Tapi karena di sini signya itu 0,01, maka kesimpulan atau hipotesis yang terbukti adalah H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Selanjutnya untuk pengujian uji F, untuk nilai F hitung dan F tabel bisa dilihat di tabel ANOVA-nya ini. Untuk degree of freedom between groups menghasilkan 2 dan within groups-nya itu 18. Dengan F hitungnya itu menghasilkan 10,0,05, maka F tabel bisa dihitung. Rumus F tabel adalah degree of freedom pembilang per degree of freedom penyebut. Maka F tabel yang diperoleh adalah 3,55. Di mana hipotesisnya jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Namun jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah H0 ditolak dan HA diterima. HA diterima yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Nah, untuk data ini bisa diinterpretasikan juga. Untuk obat X menghasilkan mean 125, obat Y juga 125, dan obat Z 152. Dengan standar deviation obat X-nya itu 10,801, standar error 4,082, lower-nya itu 115,001, upper bound-nya itu 134,99, minimumnya 110, dan maksimum 140. Lalu untuk obat Y, datanya itu ada 7, meannya 125,00, standar deviation-nya 12,583, standar error-nya 4,756, lower-nya 113,36, dan upper-nya 136,64, minimum 105, dan maksimumnya itu 140. Lalu untuk obat Z, datanya juga 7, meannya 152,14, lalu dengan standar deviation 15,507, standar error-nya itu 5,861. Lalu lower-nya ada 137,80, upper-nya 166,48, dan minimumnya adalah 130, dan maksimumnya itu 175. Lalu untuk tabel test of homogeneity of variance, di sini jika signya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Namun jika signya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Hasil outputnya itu, degree of freedom satunya itu adalah 2, degree of freedom 2-nya adalah 18, dengan signya itu 0,708, yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi data tersebut memiliki atau mempunyai varian yang sama. Bisa disimpulkan bahwa varians dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tersebut mempunyai varians yang sama, di mana data ini sudah mempunyai syarat untuk pengujian one-way ANOVA. Nah, untuk hasil output ANOVA-nya tadi sudah dijelaskan. Baik, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.